Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran kalau geografi itu cuma soal ngapalin nama ibu kota atau letak gunung di peta yang ngebosenin? Nah, hari ini kita bakal ubah total cara pandang itu. Di bedah materi kali ini, kita akan pakai panduan dari Bapak Yanto Surya Hadianto buat ngebuktiin kalau konsep ekonomi regional yang super kompleks sebenarnya bisa dijelasin pakai jajanan sehari-hari. Yep, kita bakal pakai contoh yang bikin ngiler, semangkok seblak Sukaburi. Coba dibayangin, kalian lagi nongkrong santai di alun-alun Palabuhan Ratu, asyik makan seblak pedas harga 10 ribuan. Kuahnya hangat, pedes, kerupuknya kenyal, mantap banget kan? Tapi pernah nggak sih kalian berhenti ngunyah bentar aja, terus mikir, dari mana ya asal semua bahan ini? Nah, mangkuk seblak di depan kalian itu bukan cuma makanan biasa loh, itu tuh ibarat peta rahasia, peta yang nunjukin jalur kerjasama, keringat para petani, sampai pergerakan logistik yang luar biasa banget. Percaya nggak percaya, semangkuk seblak 10 ribu yang kalian makan itu adalah hasil kolaborasi dari 3 wilayah berbeda. Beneran, 3 wilayah. Ini bukan sekedar urusan racikan bumbu di dapur, tapi ini adalah jaringan interaksi regional yang super dinamis, yang kejadian tepat di depan mata, atau lebih tepatnya, di dalam mangkuk kalian. Kalau aja daerah-daerah ini nggak kerjasama, wah seblak enak itu nggak bakal pernah sampai ke tangan kalian. Kalau pakai cara lama, belajar ilmu sosial kan biasanya cuma disuruh ngafalin istilah-istilah kaku ya. Diingat mati-matian, 3 hari kemudian udah lupa semua. Bener kan? Tapi lewat pendekatan yang namanya deep learning ini, konsepnya jauh lebih masuk akal. Intinya cuma satu. Apa yang dibutuhin suatu wilayah, nggak selalu bisa dihasilkan sama wilayah itu sendiri. Misalnya nih, warga Cisolok butuh sesuatu, tapi daerah mereka nggak bisa produksi itu. Nah, ketimpangan inilah yang secara alami bikin mereka mau nggak mau harus berinteraksi dengan daerah lain. Terus, apa sih sebenarnya interaksi antar wilayah itu? Lupain deh penjelasan buku teks yang panjang dan bikin ngantuk. Gampangnya gini, ini tuh hubungan saling butuh antara dua daerah atau lebih, biar hidup mereka jadi lebih gampang. Udah sesederhana itu. Manusia dan tempat tinggalnya itu ngebentuk tim. Mereka kolaborasi buat bertahan hidup. Daerah A punya kelebihan tapi butuh sesuatu dari daerah B. Dan daerah B juga kebalikannya. Ya otomatis mereka bakal terhubung kan? Nah, interaksi ini sendiri punya 3 bentuk utama. Ada yang namanya saling melengkapi, saling menguntungkan, dan saling ketergantungan. 3 hal ini tuh ibarat pilar utama gimana daerah-daerah bisa saling nyambung. Biar gampang nempel di otak, yuk kita bedah satu-satu pakai contoh nyata yang ada di sekitar Sukabumi. Yang pertama, saling melengkapi. Coba deh bayangin geografi Sukabumi. Cisolok itu kan daerah pegunungan, yang tanahnya subur banget, cocok banget buat nanam sayuran. Di sisi lain ada Palabuhan Ratu, daerah pesisir dan pusat kota yang super sibuk. Palabuhan Ratu butuh banget pasokan sayuran segar, sedangkan orang Cisolok butuh pasar buat jual hasil panen dan beli ikan tangkapan laut. Keduanya ini benar-benar saling ngisi kekurangan masing-masing dengan sempurna, kayak kepingan puzzle yang pas. Lanjut ke bentuk yang kedua, saling menguntungkan. Ini benar-benar skenario win-win solution. Contohnya Geopark Ciletuh yang cakep banget itu. Wisatawan dari kota-kota besar kayak Jakarta kan sering banget tuh ngerasa penat, butuh banget tempat buat healing dan liburan. Waktu mereka datang ke Ciletuh, warga lokal nyediain makanan, penginapan, sampai jasa pemandu. Hasilnya, wisatawan pulang bawa rasa happy dan pengalaman seru, warga lokal dapat penghasilan yang muter roda ekonomi mereka. Sama-sama untung kan? Yang ketiga ini agak unik, saling ketergantungan. Dampaknya justru paling kerasa kalau lagi ada masalah. Bayangin ada kejadian dramatis kayak gini. Tiba-tiba ada longsor parah yang mutusin jalan utama antara Cisolok dan Palabuhan Ratu. Terus apa dampaknya? Jalur distribusi putus total. Sayur sama cabai buat bikin bumbu seblak nggak bisa dikirim. Efek dominonya, pasokan sayur di Palabuhan Ratu nipis banget. Dan harganya bisa meroket sampai 50%. Kebayangkan kalau satu sistem aja macet, daerah lain bakal langsung ngerasain pukulan telaknya. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih daerah-daerah ini dari awal mau repot-repot berinteraksi? Menurut catatan Bapak Yanto, ada 5 faktor pendorong utamanya yang bisa kita ingat pakai satu akronim gampang, MASIH. M untuk mobilitas, A untuk aksesibilitas, S untuk saling butuh, I untuk informasi, dan H untuk harga. Yuk kita bongkar mesin penggerak ekonomi lokal ini satu persatu. Kita mulai dari huruf M dan A. Mobilitas dan aksesibilitas. Mobilitas itu soal pergerakan orangnya. Misalnya nih, pelajar atau pekerja yang tiap hari bolak-balik naik angkot dari Cisolok ke Palabuhan Ratu. Pergerakan mereka ini nyiptain interaksi. Terus aksesibilitas. Ini soal seberapa gampang suatu daerah itu dijangkau.
Bayangin, jalanan aspal yang mulus itu bikin ikan segar dari tempat pelelangan ikan Palabuhan Ratu bisa dikirim super cepat ke kota Sukabumi. Coba kalau jalannya hancur, interaksinya pasti langsung mati. Masuk ke huruf S, saling butuh. Ini balik lagi ke hal yang paling basic, insting buat bertahan hidup. Orang-orang di Cisolok atau Palabuhan Ratu kan pasti butuh makan nasi, dan berasnya itu datang dari sawah-sawah di Cicurug. Sebaliknya, orang Cicurug juga butuh lauk, butuh protein dari ikan segar hasil tangkapan nelayan Palabuhan Ratu. Ini benar-benar pertukaran kebutuhan primer yang nggak bisa ditawar lagi. Dan dua faktor penutup kita, informasi dan harga. Di zaman now, informasi itu cepet banget nyebarnya. Anak-anak muda di Cisolok santai aja scroll TikTok di HP mereka buat nyari info lowongan kerja di kota. Informasi yang gampang didapat ini bikin orang gampang pindah-pindah juga. Nah, yang terakhir, itu harga. Ini magnetnya kuat banget. Kalau ternyata gula aren asli Cisolok bisa dijual jauh lebih mahal dan laku keras di Bandung, para pedagang pasti otomatis bakal muter otak gimana caranya kirim barang ke sana demi cuan yang lebih gede. Oke, teorinya udah dapet nih. Terus, gimana cara kita ngebuktiinnya? Bapak Yanto itu punya ide cemerlang. Namanya Proyek Peta Jajan Kelas. Cuma butuh 30 menit loh. Langkahnya ada 4. Pancing rasa penasaran. Eksplorasi datanya, bikin produknya, dan terakhir, refleksi. Ini bukan tipe belajar yang cuma duduk nulis di buku catatan. Ini cara ngebawa materi tadi bener-bener nyata ke kehidupan kita. Mari kita lihat gimana kalau langkah-langkah ini kita praktekin langsung ke mangkuk seblak tadi. Di tahap eksplorasi, kita bakal bongkar habis isi mangkuknya buat bikin peta. Dari mana aja asal jajanan? Ini, minyak. Oh, ternyata dari pabrik di Sukabumi Kota. Terus cabai rawit yang bikin seblaknya nendang banget. Itu hasil panenan petani di Cicurug. Dan jangan salah, gas LPG yang dipakai si abang jualan buat masak seblaknya, itu didistribusiin jauh dari Pertamina di Palabuhan Ratu. Tanpa kita sadari, semangkuk seblak itu sukses nyatuin berbagai kota jadi satu jaringan kerjasama yang luar biasa. Habis tahu dari mana aja asalnya, di tahap produk kita visualisasiin koneksi itu. Bagian ini seru banget. Bayangin kita narik garis panah di atas peta buat ngehubungin daerah-daerah tadi. Kasih garis biru tebel buat nunjukin rute barang, kayak cabe sama mie tadi. Kasih garis merah buat nandain pergerakan orang. Contohnya rute abang tukang seblaknya. Terus garis hijau buat jalur informasi. Garis-garis ini tuh kalau dilihat-lihat kayak jaring laba-laba raksasa yang ngikat kota-kota itu jadi satu kesatuan ekonomi yang utuh. Masuk ke tahap akhir, yaitu refleksi. Di sini kita bener-bener diajak mikir kritis. Coba jawab ini. Kalau misal besok jalan raya ke Cicurug rusak parah, kalian masih bisa jajan seblak favorit kalian nggak? Wah, mikir kan? Kalau jalan rusak, cabai dari Cicurug nggak bisa dikirim. Nggak ada cabai, ya nggak ada bumbu seblak. Kalaupun ada stok, harganya pasti udah melangit karena barangnya langka. Dan si pedagang bisa aja naikin harga atau malah tutup warung. Ini bukti nyata kalau kita hidup di dalam sistem yang benar-benar saling bergantung satu sama lain. Sebagai penutup, ada pesan penting banget dari Bapak Yanto yang bunyinya gini. IPS itu ada di sekitar kita. Geografi, ekonomi, atau apalah namanya, itu bukan cuma tumpukan teks membosankan di buku sekolah. Ilmu-ilmu ini hidup, jalan-jalan di trotoar yang kalian lewati tiap hari, dan bahkan bersembunyi di dalam kuas seblak yang kalian seruput sore ini. Jadi, sebelum kita akhiri penjelasan kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Besok pagi, pas kalian nyeruput kopi atau teh, kira-kira peta rahasia apa ya yang lagi sembunyi di dalam cangkir itu? Sampai jumpa di Bedah Materi selanjutnya.